Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu eh, penguji yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ibu Lerni Marlina sebagai dosen pembimbing saya dan yang saya hormati dan sayangi teman-teman saya yang sudah berkenan hadir pada seminar penelitian saya ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ridho Wahyudi. Izinkan saya kali ini untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul investigasi strategi belajar berbahasa yang digunakan oleh siswa IFL dalam belajar bahasa Inggris di SMAN 2 Solo. Pada presentasi kali ini akan saya jelaskan tiga bab, tiga chapter, dimulai dari chapter pertama, Introduction, pendahuluan, chapter kedua, Review of Literature, dan chapter terakhir, chapter ketiga, Research Method. Langsung saja kita masuk ke chapter pendahuluan, chapter pertama. Dimulai dari background of the research, latar belakang penelitian. Di sini ada tiga poin penting yang perlu disampaikan. Yang pertama itu pentingnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini sangat penting. Bahkan pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing pertama yang perlu diajarkan, yang wajib diajarkan pada siswa pada pendidikan formal dimulai dari sekolah dasar sampai universitas. Hal ini sejalan dengan statement pernyataan yang disebutkan dalam Kemendikbud 2024 yang mana mengatakan bahwa setiap siswa pada sekolah menengah atas setidaknya harus mendapatkan 24 minggu belajar 24 minggu untuk belajar bahasa Inggris yang mana nantinya setelah lulus mereka diharapkan untuk memiliki kemampuan dasar kemampuan dasar yang baik dalam berbahasa Inggris karena hal itu berkaitan dengan uh, masa depan mereka, di mana jika mereka memiliki kemampuan dasar dalam bahasa Inggris, tentunya akan sangat bermanfaat bagi mereka dalam berbagai hal. Contohnya, jika mereka ingin melamar pekerjaan yang membutuhkan persyaratan, persyaratan bahasa Inggris, atau ketika mereka ingin liburan ke negara yang menggunakan bahasa Inggris ataupun yang tidak, atau jika mereka ingin melanjutkan studi mereka yang membutuhkan persyaratan berbahasa Inggris. Selanjutnya yaitu poin kedua, obstacles in learning language. Ya, problem, masalah yang dihadapi siswa ketika belajar. Masih banyak siswa di sana, di luar sana yang memiliki masalah problema mereka tersendiri ketika belajar bahasa Inggris. Ketika belajar bahasa Inggris di sekolah. Contohnya ketika menghadapi situasi dan kondisi yang tidak kondusif seperti teman sekelas yang meribut atau penjelasan yang kurang bisa dipahami oleh siswa tersebut, atau mungkin tidak kemampuan mereka sendiri dalam memahami apa yang dipelajari. Hal ini bisa saja disebabkan oleh karena ketidaktahuan mereka akan strategi belajar gitu. Karena di sini jika mereka mengetahui, itu akan sangat membantu mereka dalam mendapatkan memperoleh informasi dengan lebih baik. Nah, disinilah hal inilah yang menyebabkan mereka menjadi sesuatu yang bisa disebut sebagai ineffective learners atau belajar dengan tidak efektif. Selanjutnya, poin ketiga yaitu the use of language learning strategy. Penggunaan dari strategi belajar. Tentunya jika mereka mengetahui strategi belajar, ini tentu akan berdampak positif bagi mereka. Namun masih banyak di luar sana mereka siswa-siswa ini yang tidak mengetahui apa itu strategi belajar. Meskipun ada beberapa siswa yang secara tidak sadar menggunakan strategi belajar tanpa mengetahui sesuatu seperti klasifikasi strategi belajar ataupun eh, nama strategi belajar tersebut. Mereka menggunakan strategi belajar yang mana nyaman bagi mereka. Nah, disinilah para peneliti ingin memberitahukan lebih lanjut, lebih dalam kepada mereka agar mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih memuaskan, lebih maksimal dalam belajar. Selanjutnya yaitu formulasi penelitian. Pada penelitian ini formulasinya yaitu apa strategi belajar berbahasa yang use the most, yang paling sering digunakan oleh siswa IFL dan the effect of the strategy.
pengaruh strategi tersebut terhadap kemampuan mereka dalam bahasa Inggris. Nah, untuk purpose of the research, tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apa strategi belajar yang paling sering digunakan oleh siswa IFL, IFL dan dampaknya terhadap kemampuan mereka. Selanjutnya yaitu bagian kedua, review of literature, tinjauan pustaka. Di sini ada dua poin penting yang ditekankan, yaitu learning strategy dan juga language learning strategy. Pada strategi belajar atau learning strategy, ada dua poin yang perlu dijelaskan dan dijabarkan. Yang pertama yaitu definisi dari learning strategy, strategi belajar itu sendiri. Di sini dikutip dari O'Malley and Chambers 1960, dijelaskan bahwa learning strategy adalah sebuah cara khusus, cara spesial, atau tingkah atau perilaku atau sikap dalam belajar, atau pemikiran yang khusus yang digunakan, yang dilakukan oleh siswa untuk membantu mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik selama proses belajar. Hal ini juga bisa disederhanakan sebagai sebuah metode yang digunakan siswa untuk belajar, untuk memahami sesuatu, memahami materi belajar, atau untuk memperoleh dan memaintain atau memanage, mengelola informasi yang telah didapatkan selama proses belajar. Poin kedua yaitu importance of learning strategy. Pentingnya strategi belajar. Pada modern era modern dalam pendidikan, dunia pendidikan ini, siswa sudah seharusnya diharapkan ya, mereka memiliki cara belajar mereka sendiri dan juga inisiatif dalam belajar. Bisa kita lihat banyak siswa yang masih bermalas-malasan ketika belajar dan tidak memiliki kemauan untuk belajar. Hal inilah yang menyebabkan mereka memiliki kemampuan di bawah rata-rata dalam bahasa Inggris tentunya, khususnya. Nah, di sini jika mereka memiliki pengetahuan tentang strategi belajar, tentunya itu akan menyediakan beragam manfaat bagi mereka yang memiliki kemauan belajar dan juga memiliki pengetahuan akan strategi belajar. Hal ini bisa memberikan mereka hasil maksimal dalam belajar. Selanjutnya yaitu language learning strategy, strategi belajar berbahasa. Ini sedikit berbeda dari learning strategy sebelumnya. Yang pertama yaitu definisi dari strategi belajar berbahasa. Dikutip dari Rubin 1975, ia merupakan salah seorang peneliti bisa dikatakan yang paling pertama yang mengambil topik ini dalam penelitiannya. Ia memberikan pernyataan definisi yang paling sederhana terkait language learning strategy ini, strategi belajar berbahasa, yaitu strategi belajar berbahasa merupakan sebuah tools, alat, atau vehicle, kendaraan yang mana eh, dikerahkan oleh siswa dalam memahami atau memperoleh informasi yang mereka butuhkan, yang mereka pelajari. Poin kedua yaitu klasifikasi dari LLS, Language Learning Strategy. Ada dua expert yang dikutip di sini. Yang pertama dari Rebecca Oxford 1990. Di sini Rebecca Oxford mengklasifikasikan strategi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu direct strategy dan yang kedua indirect strategy, langsung dan tidak langsung. Pada strategi indirect, pada strategi direct, ada tiga strategi penting yang perlu diketahui, yang ditekankan di sini. Yang pertama yaitu kognitif. Hal ini, strategi ini berkaitan dengan pemahaman dan producing the language, yaitu menggunakan bahasa tersebut secara langsung. Yang kedua yaitu compensation. Compensation yaitu dengan mengabaikan ketidaktahuan kita terkait misalkan ketidaktahuan kita, kekurangan kita dalam grammar, kita cukup mengabaikannya ketika menggunakan bahasa. Kita tidak perlu memperhatikan hal-hal seperti itu ketika belajar. Yang ketiga yaitu memory. Memory merupakan sesuatu yang biasa ya. Seperti yang kita ketahui yaitu dengan mengingat, menghafal sesuatu dan menggunakan
kembali informasi yang telah kita pelajari. Selanjutnya yaitu indirect strategies. Ada tiga strategi juga yang ditekankan di sini, yang dimention di sini. Dimulai dari metakognitif, yaitu coordinating the process, yaitu dengan membuat sebuah plan kita dalam belajar, gitu. Memiliki target atau memiliki rencana kita bagaimana kita mencapai target tersebut. Yang kedua itu affective, berkaitan dengan emotion, perasaan. Nah, ini berkaitan dengan perasaan kita ketika belajar. Di luar sana ada beberapa siswa yang kadang tidak mau belajar gara-gara bad mood, lagi nggak mood gitu. Jadi mereka malas belajar. Nah, di sini kita ditekankan untuk bisa memanage, ya, memanage perasaan kita sebelum belajar. Yang ketiga yaitu sosial, berkaitan dengan interaksi kita terhadap rekan, terhadap teman sebangku, teman sekelas ketika belajar. Nah, itu saja dari R. Oxford, Rebecca Oxford. Selanjutnya kita pindah ke O'Malley, peneliti kedua. Di sini dia menyebutkan eh, klasifikasi yang sedikit berbeda dari eh, Oxford. Oxford tadinya memberikan 6 strategi, sedangkan O'Malley hanya memiliki 3, yaitu metakognitif, yang kedua kognitif, dan yang ketiga sosial. Pada metakognitif, yang pertama ada planning, yaitu membuat plan jangka panjang untuk bagaimana kita akan menghadapi tugas gitu. Yang kedua itu directed attention, yaitu dengan secara langsung berfokus pada apa yang kita pelajari, dengan mengabaikan uh, distraksi yang ada di sekitar kita. Yang ketiga itu attention of selective, yaitu dengan berfokus pada hal-hal spesifik yang benar-benar kita butuhkan saat itu, dengan mengabaikan hal-hal sepele pada materi yang kita pelajari. Yang ketiga yaitu, yang keempat yaitu self monitoring, yaitu dengan memeriksa seberapa jauh pengetahuan kita, pemahaman kita. Yang kelima yaitu self management, yaitu dengan mengkontrol diri sendiri dan memahami diri sendiri bagaimana kemampuan kita yang sebenarnya. Yang keenam yaitu problem identification, identifikasi masalah, yaitu dengan berfokus dengan mencari tahu bagaimana di bagian mana kita tidak paham, di bagian mana kita kurang gitu. Dan dengan begitu kita bisa memperbaikinya. Yang ketujuh yaitu self evaluation, evaluasi diri, yaitu dengan mengevaluasi kemampuan berbahasa kita. Selanjutnya yaitu strategi kognitif, kognitif strategi. Dimulai dari elaborating. Di sini ada 11. Elaborating adalah dengan menghubungkan pengetahuan kita sebelumnya dengan informasi yang baru kita peroleh. Yang kedua itu resourcing, yaitu dengan memanfaatkan segala sumber informasi dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu repetition, yaitu dengan mengulang ulang apa yang kita baca, apa yang kita pelajari untuk lebih bisa memahaminya. Yang keempat yaitu grouping, yaitu dengan mengklasifikasikan atau mengurutkan informasi agar itu menjadi lebih make sense, lebih mudah dipahami. Yang kelima yaitu taking notes, yaitu dengan simply ya, sederhana, yaitu dengan mencatat apa yang kita pelajari. Yang kelima substitutions, yaitu dengan menyediakan ya, mempersiapkan diri dengan strategi lain. Bila mana strategi yang pertama tidak efektif, maka kita bisa pindah ke strategi berikutnya. Yang ketujuh yaitu induction dan deduction, yaitu dengan merevisi strategi belajar dengan aturan kita sendiri, gitu, menambahkan aturan kita sendiri ketika menerapkan sebuah strategi atau menguranginya. Yang kedelapan yaitu summarizing, dengan meringkas, dengan summarizing, dengan membuat kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari. Yang kesembilan yaitu translating, yaitu gaya cara belajar dengan menerapkan kemampuan penerjemahan terhadap apa yang ingin kita pelajari. Yang ke-10 yaitu inference. Inference yaitu dengan menebak sebuah makna yang tidak kita ketahui dengan kemampuan kita, dengan pengetahuan kita yang sebelumnya yang telah ada. Yang ke-11 yang terakhir yaitu transfer, yaitu dengan memanfaatkan pengetahuan kita, pengetahuan linguistik kita sebelumnya untuk mengerjakan sebuah tugas, untuk menghadapi sebuah suatu hal yang tidak kita pahami gitu, ketika belajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu sosial.
Social strategi, strategi, social strategi. Ada 4 strategi yang ditekankan yang disebutkan di sini. Yang pertama yaitu cooperating, yaitu dengan belajar bersama teman-teman kita di sekolah, bersama teman sebangku, teman sekelas, ya, teman sekolah. Ya. Atau ya, dengan begitu kita bisa mendapatkan feedback. Ya, feedback ini tidak harus dari guru ya, dari teman pun juga bisa. Atau mungkin kita ingin ketika kita ingin mereka untuk menunjukkan bagaimana menyebutkan suatu hal gitu dan tidak kita ketahui. Yang kedua itu questioning to clarify, yaitu dengan mempertanyakan sesuatu yang kita masih kurang paham kepada teman atau kepada seseorang yang lebih paham terkait hal tersebut. Yang ketiga itu self reinforcement, menguatkan diri yaitu dengan cara memberikan reward atau hadiah pada diri kita sendiri atas apa yang telah kita capai. Hal ini bisa memotivasi diri kita agar lebih giat dalam belajar. Yang keempat yaitu self talk, dengan berbicara pada diri kita sendiri, baik itu berbicara pada cermin atau hanya berbicara layaknya berbicara sendiri. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan rasa percaya diri kita ketika berbicara. Selanjutnya kita pindah pada previous research. Di sini ada 5 previous research yang saya uh, mention. Dimulai dari Siti dan Parilah 2020 terkait strategi belajar yang digunakan mahasiswa politeknik. Yang kedua yaitu uh, analisis strategi belajar yang digunakan oleh student teachers guru PL ya oleh Lestari et al. Tahun 2020. Yang ketiga, strategi belajar yang digunakan siswa unggulan ketika belajar. Yang keempat yaitu dari Ferry dan Bambang terkait strategi belajar yang digunakan siswa pada hal-hal spesifik seperti vocabulary mastery. Yang kelima yaitu dari Dinda et al. Strategi belajar yang digunakan siswa ketika belajar. Selanjutnya kita pindah pada konseptual framework jabaran dari bab 2. Silakan diperhatikan. Jika sudah, kita pindah ke bab 3, chapter 3, research method, metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif kuantitatif yang mana nantinya digunakan karena peneliti ingin mengolah data yang berupa angka, memperoleh data berupa angka-angka sehingga desainnya harus kuantitatif. Dan selanjutnya, population and sample. Populationnya merupakan seluruh siswa SMA N2 Solo dan sampelnya adalah excellent class, kelas 12, kelas unggulan yaitu kelas 12 F1, dan untuk teknik samplingnya adalah POSIT. Selanjutnya yaitu instrumentation, ada 2 instrumen yang digunakan. Yang pertama kuesioner dan yang selanjutnya adalah interview. Untuk validity, peneliti sendiri menggunakan kuesioner langsung dari Alcibiades 2016. Untuk reliability, peneliti akan menggunakan formula dari Hornbeck Alpha formula untuk melakukan tes reliability. Dalam mengumpulkan data, peneliti akan secara langsung mendistribusikan kertas kuesioner kepada siswa dan memberikan 30 menit waktu untuk mereka mengisi kuesioner tersebut. Selanjutnya, peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai interview kepada beberapa siswa yang terpilih. Dalam analisis data, peneliti akan menggunakan sebuah tools yang bernama SPSS. Oke, sekian itu saja untuk presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.